Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sebagai Ofadila Aisyah Rahma dengan NIM belakang 33. Lalu ada Laila Mufah Khairiyah dengan NIM belakang 52. Zunarindu Perdana dengan NIM 145. Alfia Arif Rosanti dengan NIM belakang 151. Di sini kami akan membahas tentang klasifikasi naive Bayes. Di sini ada daftar isi dengan bagian 1 yaitu pengertian klasifikasi dan metode naive Bayes, bagian 2 ciri-ciri, bagian 3 kelebihan dan kekurangan, bagian 4 tutorial. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu teknik komputasi untuk mengkelompokkan data berdasarkan keterkaitan data terhadap data sampel. Di sini penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Jadi pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target. Pengklasifikasian statik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas naive Bayes juga didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan Decision tree dan neural network. Naive Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang terbesar. Next. Kemudian ada metode naive Bayes, sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Ada tahapan dari proses algoritma naive Bayes adalah yang satu, menghitung jumlah kelas atau label, menghitung jumlah kasus per kelas, kalikan semua variabel kelas, lalu yang terakhir bandingkan hasil per kelas. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Alfia. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada ciri-ciri dari naive Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Menurut Sunderland 2008 menjelaskan naive Bayes untuk setiap kelas keputusan menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar mengingat vektor informasi objek. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan utama dari naive Bayes. Yang pertama, model yang sederhana namun dapat bersaing dengan model algoritma lainnya. Kemudian yang kedua, implementasinya tidak terlalu rumit untuk evaluasi probabilitas bersyarat. Yang ketiga, penerapannya sangat cepat dan ada iterasi. Yang selanjutnya itu kecepatan pelatihan yang tinggi karena probabilitas dapat langsung dihitung. Selanjutnya bisa dipastikan memberi hasil yang bagus jika independensi bersyarat berlaku. Dan yang terakhir yaitu hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter rata-rata dan variansi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari naive Bayes. Independen antar atribut membuat akurasi menjadi berkurang. Yang kedua, tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Yang ketiga yaitu mengasumsikan variabel bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu perhitungan manual dari algoritma naive Bayes untuk dataset sederhana. Di sini kami memiliki dataset sederhana dengan variabel weather, car, dan class. Next. Setelah itu, kami mengkonversikan menjadi ke biner
Untuk variabel weather, untuk Sunny nilainya adalah 1, rainy adalah 0. Untuk variabel car, working bernilai 1, broken bernilai 0. Kemudian variabel class, go out bernilai 1, dan stay home bernilai 0. Next. Kemudian yaitu untuk kelas probabilities-nya, yaitu untuk probabilitas atau P dari masing-masing kelas. Untuk probabilitas kelas sama dengan 1, yaitu dari jumlah kelas sama dengan 1 dibagi dengan jumlah kelas sama dengan 0 ditambah dengan jumlah kelas sama dengan 1. Kemudian untuk probabilitas dari kelas sama dengan 0, yaitu jumlah kelas sama dengan 0 dibagi dengan jumlah kelas sama dengan 0 ditambah dengan jumlah kelas sama dengan 1. Maka akan didapatkan probabilitas dari kelas sama dengan 1, yaitu 5 dibagi dengan 5 ditambah 5. Kemudian untuk probabilitas dari kelas sama dengan 0, yaitu 5 dibagi dengan 5 ditambah 5. Jadi untuk nilai probabilitas untuk probabilitas kelas sama dengan 1 dan probabilitas kelas sama dengan 0 adalah 0,5. Next. Kemudian untuk conditional probabilities-nya, yaitu yang pertama untuk variabel weather, didapatkan nilai peluang, yaitu yang pertama untuk probabilitas jika weather-nya bernilai sunny dan class-nya go out, maka nilai peluangnya yaitu 0,8. Kemudian untuk probabilitas jika weather-nya bernilai rainy dan class-nya bernilai go out, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,2. Kemudian peluang untuk jika weather-nya bernilai sunny dan class-nya stay home, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,4. Kemudian untuk probabilitas jika weather-nya bernilai rainy dan class-nya stay home, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,6. Next. Kemudian untuk variabel car, nilai peluang yang didapatkan adalah yaitu yang pertama untuk probabilitas jika car bernilai working dan class-nya go out, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,8. Kemudian untuk probabilitas jika car-nya broken dan class-nya bernilai go out, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,2. Kemudian untuk probabilitas jika variabel car bernilai working dan kelasnya stay home, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,2. Kemudian probabilitas jika car-nya broken dan kelasnya stay home, maka nilai peluang yang didapatkan adalah 0,8. Next. Kemudian untuk prediksi naive Bayes-nya yaitu untuk weather-nya sunny dan car-nya working, maka untuk peluang kelas go out yaitu go out sama dengan probabilitas dari weather jika bernilai sunny dan kelas bernilai go out dikali dengan probabilitas dari car bernilai working dan kelas bernilai go out dikali dengan probabilitas kelas bernilai go out. Maka untuk peluang kelas go out yaitu 0,8 dikali 0,8 dikali 0,5. Maka nilai peluang dari kelas go out yaitu 0,32. Kemudian untuk peluang kelas dari stay home yaitu stay home sama dengan probabilitas dari weather yang bernilai sunny dan kelas yang bernilai stay home dikali dengan probabilitas car yang bernilai working dan kelas yang bernilai stay home dikali dengan probabilitas dari kelas yang bernilai stay home. Maka untuk peluang kelas stay home yaitu 0,4 dikali 0,2 dikali 0,5, maka hasil peluang kelas dari stay home yaitu 0,04. Berdasarkan di atas, maka dapat dilihat bahwa peluang kelas dari go out lebih besar daripada peluang dari stay home, di mana artinya prediksi naive Bayes untuk input weather yang bernilai sunny dan car bernilai working adalah kelas go out. Pada data sebenarnya, hasil menunjukkan kelas go out, maka dapat disimpulkan bahwa prediksi naive Bayes untuk rekod pertama yaitu bernilai benar. Next. Nah, setelah itu kita melakukan prediksi seluruh rekod input weather dan car, kemudian membandingkannya dengan hasil sebenarnya, maka diperoleh seperti gambar tabel berikut. Berdasarkan gambar tabel tersebut, didapatkan nilai akurasi senilai 80% dengan hasil prediksi yang sesuai yaitu ada 8 dan hasil prediksi yang menyimpang yaitu 2. Next.
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan hasil bahwa untuk yang jika variabel weather-nya bernilai sunny dan car-nya bernilai working, maka class-nya yaitu go out, dan apabila weather-nya sunny dan car-nya broken, maka hasilnya adalah stay home. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuna. Baik, akan saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu tutorial dari Orange. Pertama-tama kita masukkan dataset yang akan kita hitung dengan Naive Bayes, yaitu kita tarik file ini di menu file ini. Sebentar karena not responding. Oke. Oke, saya ulang. Pertama-tama kita tarik file, dan di sini kita klik 2 kali atau klik kanan, open. Nah, di sini kita akan memasukkan file yang akan kita hitung dengan Naive Bayes, yaitu caranya di dalam file ini kita pilih, dan di sini saya sudah memasukkan data yang telah kami jelaskan tadi, yaitu terdapat weather, car, dan juga class. Dan di sini untuk role-nya ada weather, target, meta, sama skip. Dan untuk weather kita menggunakan weather, car juga weather. Untuk class kita menggunakan target karena ini merupakan nilai yang akan kita tentukan nanti. Kalau sudah, kita akan tutup, dan selanjutnya kita tarik bentar. Selanjutnya kita tarik dan kita pilih select column. Nah, kita cek lah. Nah, di dalam sini ada fitur-fiturnya dan juga targetnya seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Untuk featursnya itu ada weather sama car, dan untuk targetnya itu class. Kita tutup, dan selanjutnya kita tarik lagi, kita pilih data table. Nah, ini merupakan isi dari data table dan sesuai dengan dataset yang sudah kami singgung sebelumnya di PPT. Untuk class-nya itu ada go out sama stay home, dan untuk weather-nya itu sunny dan rainy, dan untuk car-nya itu working sama broken. Kita tutup, dan selanjutnya kita akan melakukan perhitungan Naive Bayes. Kita tarik dan kita pilih perhitungan Naive Bayes. Dan untuk melihat bagaimana hasil dari Naive Bayes-nya, kita tarik lagi, pilih test and score. Nah, setelah kita pilih test score, kita tarik Naive Bayes-nya ke test score juga. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan Naive Bayes-nya.
Untuk AUC-nya itu 0,680 dan untuk CA-nya itu 0,700 dan untuk F2-nya 0,697 dan precision itu 0,708 dan untuk recall-nya itu 0,700. Ini untuk rata-rata dari semua kelas. Dan untuk go out, evaluasi dari target yang kita pilih yaitu go out. Untuk F2-nya yaitu 0,727 dan untuk precision 0,667 dan untuk recall-nya itu 0,800. Dan selanjutnya kita lihat untuk kelas stay home. Untuk F2-nya 0,667 dan precision-nya itu 0,750, recall-nya 0,600. Setelah itu kita juga bisa melihat hasilnya dalam bentuk confusion matrix. Kita tarik lagi di test and score-nya, kita pilih confusion matrix. Nah, ini merupakan tabel atau hasil dari Naive Bayes dan menurut confusion matrix-nya. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan proportion of actual-nya dan kita bisa melihat dengan angka ini dan bisa kita lihat dalam bentuk predicted persennya. Selanjutnya kita juga bisa melihat dalam bentuk diagram analyze. Kita pilih ROC analyze. Oke. Untuk melihatnya kita bisa klik 2 kali. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan kita dalam bentuk analisisnya, diagramnya untuk target dari go out, kelas go out itu bisa kita lihat seperti ini tampilannya, dan untuk stay home ini. Cukup sekian untuk tutorial singkat mengenai perhitungan Naive Bayes di Orange Data Mining ini. Saya kembalikan ke Ovadia. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang klasifikasi Naive Bayes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.